Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Grace Gabriela Marentek. Saya dari kelas BK2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku terkait demokrasi dengan judul Demokrasi dan Civil Society karya Muhammad As-Hikam. Buku ini berisikan bahasan mengenai demokrasi dari zaman ke zaman secara runtut dan secara kronologis. Buku ini juga membahas mengenai berbagai macam masalah dan sejarah terkait civil society itu sendiri. Dan di dalamnya juga penulis membahas perjalanan bersejarah negara Indonesia dalam menghadapi civil society yang berkembang pesat pada tahun 1950-an bersamaan dengan masa pemerintahan parlementer. Singkatnya, civil society atau yang lebih sering disebut kewargaan atau masyarakat madani ini berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Perkembangannya berawal dari seorang tokoh yang bernama Cicero. Menurut pandangan penulis, civil society merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain keswadayaan, kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan pada hukum-hukum yang diikuti oleh warganya. Dituliskan juga bahwa pentingnya suatu ruang publik yang bebas atau the public free sphere, tempat di mana komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Selanjutnya yang akan dibahas di buku ini yaitu mengenai problem dan prospek demokratisasi. Dalam penulisannya, penulis bermaksud untuk menguji proses demokratisasi ini dengan memfokuskan pada hubungan dialektika antara negara dan masyarakat, peran kelas menengah, dan gerakan intelektual. Namun demikian, menurut buku ini, pemerintahan masih belum berhasil menepati janjinya dalam proses demokratisasi karena masih adanya perdebatan yang berlangsung. Buku ini juga membahas mengenai telaah teoritis dari beberapa studi kasus yang difokuskan pada masalah-masalah seperti basis sosial dari kepatuhan dan perlawanan sosial, konflik kelas dan kesadaran kelas, serta bentuk-bentuk dari perlawanan kelas. Dituliskan juga terkait wacana cendekiawan secara struktural yang dimana peran dan fungsinya sangat berkaitan dengan proses pembentukan sosial dalam masyarakat. Buku ini juga membahas peran-peran LSM di Indonesia yang sangat berguna bagi proses pemberdayaan civil society. Kelebihan buku ini menurut saya yaitu buku ini membahas dengan rinci terkait social society yang dimana pembaca dapat lebih mudah mengerti isi dari bacaan buku ini. Namun menurut saya terdapat banyak kata-kata asing yang membuat saya sulit untuk memaknai isi kalimat. Meski begitu, penulis sudah menggunakan bahasa yang cukup ringan dan cara penulisannya yang tidak ambigu. Namun di samping isi buku yang bermutu, sayang sekali kata letak buku ini tidak efisien. Penulisannya terlalu dipadatkan pada kertas bagian tengah, membuat banyak bagian kertas yang terbuang secara sia-sia. Namun untuk cover buku ini menurut saya sudah cukup menarik minat pembaca, ditambah dengan isi yang terdapat pada buku ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Itu saja review buku Demokrasi dan Civil Society dari saya. Intinya buku ini membahas secara rinci mulai dari perkembangan demokrasi sampai kepada masalah dan sejarah dari civil society. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.